Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Udin Sastrawan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komputer Aplikasi Akuntansi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas BP2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait Project Based Learning dari mata kuliah Komputer Aplikasi Akuntansi mengenai sistem akuntansi. Sebelum lanjut ke presentasi selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan dari anggota tim kelompok 1 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Syairah Haliza dengan NIM akhir 181. Saya Mutia Mutiara dengan NIM akhir 007. Saya Dwi Amelia Nursyahya dengan NIM terakhir 187. Saya Muhammad Rafif Nirwan dengan NIM J04 1422 1092. Saya Fiteka Syaputri dengan NIM akhir 203. Oke, di sini ada tampilan singkat yang mengenai sistem yang telah kami rancang. Untuk sistemnya itu sebenarnya kita singkat aja karena target kita juga untuk pribadi, jadi hanya pencatatan kas masuk dan juga kas keluar aja. Untuk tampilan awalnya ada seperti ini yang di sebelah kiri dan juga pengeluaran dan juga laporan keuangan. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peralatan utama yang digunakan dalam perancangan sistem pada website sistem keuangan berbasis web. Ada berbagai alat dan teknologi yang diperlukan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhannya. Setiap alat memiliki peran penting, mulai dari pengaturan tampilan, pengelolaan data, hingga pengujian aplikasi. Untuk yang pertama, kita menggunakan PHP versi 8.2.12. PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat situs website. Saat kita membuat website, PHP ini bekerja di balik layar untuk menyiapkan tampilan dan informasi yang muncul di browser. Kemudian, Composer versi 2.8.2. Nah, Composer ini merupakan alat yang membantu programmer mengatur dan mengunduh alat tambahan yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi berbasis PHP, seperti alat untuk mempermudah desain atau pengaturan data. Kemudian kita menggunakan Laravel Framework versi 11.31.0. Laravel bisa disebut sebagai alat bantu untuk membuat aplikasi berbasis PHP dengan cara yang lebih rapih dan cepat. Laravel memiliki fitur-fitur yang mempermudah seperti untuk mengatur halaman, database, dan sistem login. Kemudian, kita menggunakan Filament Framework versi 3.x. Filament adalah alat tambahan yang digunakan untuk membuat dashboard atau panel admin dengan cepat. Filament bekerja sama Laravel untuk mempermudah pengelolaan data di aplikasi. Kemudian, SAMPP Control Panel. SAMPP merupakan perangkat yang menyediakan server lokal di komputer kita, seperti tempat latihan untuk mencoba aplikasi sebelum dipublikasikan secara online. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selain dari itu, dalam perancangan juga kita menggunakan Visual Studio Code, di mana Visual Studio Code ini adalah aplikasi untuk menulis kode program. Jadi diibaratkan kalau Visual Studio Code ini adalah buku catatannya khusus programmer gitu. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan PHP MyAdmin. Jadi, PHP MyAdmin ini adalah alat berbasis web untuk mengatur database. Nah, dengan ini kita bisa melihat, bisa mengubah, ataupun menghapus data yang digunakan di dalam aplikasi. Nah, selanjutnya ada Microsoft Edge atau Google Chrome, di mana browser ini tuh digunakan untuk membuka aplikasi yang kita rancang atau yang sedang kita buat sehingga kita bisa lihat tampilan dan dapat menguji apakah aplikasinya ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, untuk yang terakhir ada DOM PDF, di mana DOM PDF ini adalah alat untuk mengubah halaman web menjadi dokumen PDF. Misalnya, sebuah laporan yang tampil di website
bisa kita ubah menjadi file PDF yang rapi, bisa kita download dalam bentuk PDF. Jadi dengan semua yang tadi telah dijelaskan, kalau kita menggunakan semua itu, programmer ini atau kita bisa membuat dan mengatur menguji aplikasi secara efisien. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Saya akan menjelaskan kegunaan cash tracking dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mahasiswa. Biasanya kan mahasiswa yang ngekos itu diberi uang bulanan ya dari orang tuanya. Contoh sebesar 2.500.000. Tapi sebelumnya udah dibuat dulu rencana-rencananya. Uang ini tuh dipakai buat apa aja. Contoh untuk makan 1 juta, untuk transportasi 300.000, untuk dana darurat 300.000, untuk kebutuhan kuliah itu 500.000, dan juga untuk tabungan 400.000. Nah, ketika terjadinya transaksi kas masuk dan juga kas keluar bisa dicatat di aplikasi ini. Tadi kan dikasih uang bulanan ya, berarti kas masuk misal terjadinya pada tanggal 1 Desember. Nah, bisa juga dicatat, bisa dimasukkan nama, tanggal bulan tahun, catatan, kategori, nominal, dan gambar. Gambar ini bisa berupa bukti dari nota ataupun struk ataupun bukti transferannya. Nah, ketika mahasiswa terjadinya transaksi kas keluar seperti misal untuk makan sebesar 15.000 itu juga bisa dicatat di aplikasi ini. Setelah itu bisa disimpan dan juga setiap minggunya bisa dilihat uang ini tuh udah dipakai buat apa aja. Maka dengan adanya aplikasi ini bisa memudahkan mahasiswa untuk melakukan pencatatan baik kas masuk maupun kas keluar. Nantinya juga biar mahasiswa tersebut nggak boros dan juga bisa hemat, bisa memiliki tabungan. Eh, Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, jadi langsung saja pada interface-nya. Di sini kita disambut dengan web. Setelah kita masuk ke dalam web, kita disambut dengan selamat datang. Lalu juga ada beberapa fitur-fitur yang bisa kalian lihat di sini. Nah, setelah itu kita langsung saja untuk bisa sign in ataupun sign up di sini. Untuk sign up langsung saja bisa seperti ini. Namun karena saya sudah melakukan sign up sebelumnya, maka saya akan langsung masuk ke akun saya. Nah, di dalam interface ini nanti kita bisa lihat di sini ada dashboard, bisa dipencet di sini. Si dashboard ini nanti kita bisa melihat soal total pemasukan di total pengeluaran, lalu kita bisa lihat kategori, lalu kita juga bisa melihat transaksinya di sini. Oke, kita bisa add new kategori, nanti ada di bagian sini. Nanti kita mengatur tombolnya di sini untuk bagian jika kategorinya ini adalah pengeluaran. Jika tidak, maka dia akan secara default masuk sebagai pemasukan. Setelah itu, saat nanti kita akan di add transaction, kita bisa pencet new transaction di sini. Lalu dari kategorinya sudah dipilih tadi soal pemasukan atau pengeluarannya pada bagian kategori. Setelah itu masukkan amount, jumlahnya, lalu ada note, lalu juga ada image, dan juga sampai di situ nanti akan ada di list kategori ini. Nanti jika kita sudah memasukkan seluruhnya, kita akan pencet dulu di sini filter. Karena saya belum memiliki transaksi, maka tidak ada bagian yang masuk. Di sini akan menjelaskan cara memasukkan transaksinya. Yang pertama, kita ke new transaction. Nah, untuk transaksi yang pertama ini ada penerimaan gaji sebesar 2.050.000 pada tanggal 28 November 2024. Di sini kita masukkan nama kita,
Tanggalnya sesuai penerimaan gaji yaitu 28 November 2024. Notnya penerimaan gaji, kategorinya di sini adalah gaji sebesar Rp2.050.000. Ini kita masukkan slip gajinya. Nah, seperti ini. Kita klik yang ini, karena kita akan bikin transaksi yang baru. Lalu transaksi yang kedua, ini transaksi pengeluaran yaitu pembelian 10 liter bensin Pertamax dengan harga 100.000. Kita buat di sini namanya. Tanggalnya sesuai tanggal 29. Yang mana? Notnya di sini pembelian bensin, Jangan belum. kategorinya bensin, jumlahnya Rp100.000. Kita masukkan struk bensinnya. Lagi. Tutup ya. Nah, kita klik yang ini. Nah, lanjut yang terakhir itu transaksi pembayaran tol sebesar Rp17.000. Tanggalnya disesuaikan 29 November 2024. Notnya tol. Kita masukkan kategorinya tol, jumlahnya Rp17.000. Kita masukkan struknya. Ini foto. Ambil itu. Nah, jika tidak ada yang ingin dimasukkan lagi, kita pilih ini saja. Iya, foto. Foto yang belum. Iya. Itu ya. Nah, ini transaksinya sudah masuk ya, guys. Itu saja dari saya. Oke, tadi kan kita udah coba masukin beberapa transaksi ya, mulai dari penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Nah, selanjutnya kita mau langsung coba gimana sih kalau di-download gitu dalam bentuk PDF, bagaimana untuk format-formatnya. Mungkin bisa langsung aja kita download di sini. Nah, dia bakal keluar langsung menjadi format PDF. Nanti akan keluar seperti ini untuk laporan keuangan per tanggal 1 bulan 12 2024. Untuk pemilik akunnya ini nanti bisa disesuaikan dengan nama yang login ya. Namanya tadi Alvita. Nah, untuk pemasukannya tadi berjumlah 2.050.000. Nah, untuk pengeluarannya juga di sini udah ada kategori dan juga tanggalnya. Nah, ini untuk ringkasannya. Jadi untuk pemasukannya sebesar sekian dan juga pengeluarannya sekian. Jadi untuk tabungan yang kita peroleh sekarang masih ada sekian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami dari kelompok 1 mengenai sistem akuntansi. Dari pemaparan yang tadi mungkin masih banyak kekurangan. Jadi saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau juga prosedur-prosedurnya masih ada yang kurang. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.